Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Ayi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak, saya sehat dan bahagia Bapak. Alhamdulillah ya, terlihat dari penampilan Ibu ya, Ya, tetap bagaimana Bapak? sehat Sehat sedia. juga kan Pak? Alhamdulillah Bu. Ya, syukur Hari ini Pak. kita diberi kesehatan ya, alhamdulillah ya. Ya, Oh iya Bu, hari ini katanya Ibu berkesempatan untuk menjadi coach ya. iya Pak. Siapa yang akan di coachingnya Bu sebagai Ya, coach? saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Muti Pak dengan menggunakan alur Tirta, dimulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian beberapa pertanyaan berbobot juga insya Allah sudah saya siapkan Bapak. Jadi itu ya persiapan Ibu ya. Iya Pak. Sebelumnya mungkin Ibu perlu perlu diingat juga ya bahwa dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi inti yang perlu kita perhatikan ya. Pertama present, artinya kehadiran kita. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dengan rasa dan juga empati. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memunculkan ide dan gagasan dari coach yang akan kita coach ya. Nah itu dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana Bu yang ingin Ibu saya amati gitu kan? Insya Allah saya akan menggunakan tiga-tiganya Pak. Insya Allah saya akan hadir penuh. Insya Allah saya akan mendengarkan, kemudian mendengarkan aktif dan dengan rasa juga dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu ya. Jadi nanti saya akan amati ketiga kompetensi tersebut. Setelah Ibu nanti melaksanakan proses coaching, nanti kita akan berbicara kembali. Ya baik Bu, silakan. Selamat bekerja Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Muti. Waalaikumsalam Bu Ati. Ya, sehat Ibu. Hari ini saya sedang kurang fit nih Bu. Kenapa Bu? Kelihatan Ibu wajahnya juga ini ya, pucat. Iya, ini juga nih Bu yang mau saya bicarakan hari ini. Saya itu tuh Bu ya, sering merasa pusing Bu. Jadi apa nih Bu yang akan kita bahas siang ini? Jadi begini Ibu, pasca gempa yang tanggal 21 November itu tuh Bu, kan masih sering ya Bu kita merasakan gempa susulan. Iya benar Bu, saya juga sering merasakannya Bu. Nah, karena hal itu Bu, saya jadi sering pusing, yang menyebabkan saya jadi merasa kurang fokus Bu akhir-akhir ini dalam mengajar. Iya, jadi kesehatan nomor utama ya Bu. Pada saat kita sedikit saja sakit, otomatis itu akan mempengaruhi ke fokus kita mengajar. Oke Iya deh Bu, betul Bu. jadi Ibu tidak fokusnya itu karena memang pusing ya Bu akibat gempa susulan. Iya betul Bu. Baik. Jadi untuk tujuan pembicaraan kita kali ini apa Bu kira-kiranya? Kita akan membahas apa ya? Jadi saya ingin Bu dari pembicaraan ini mencari solusi supaya saya tuh kalau datang gempa susulan tuh nggak sering merasakan pusing. Jadi saya bisa lebih fokus lagi ngajarnya Bu. Oke. Seperti itu. Bu, saya mau nanya juga nih, kalau menurut Ibu, yang membuat Ibu pusing tuh apa saat gempa susulan, ataukah Ibu sebelumnya memang sudah merasa pusing, atau dari misalnya tensinya Ibu yang rendah, atau seperti apa Bu? Memang Bu, kalau sebelum gempa, kadang saya juga merasakan pusing. Tapi Bu, intensitasnya tuh Bu ya, justru semakin banyak merasakan itu di saat gempa susulan terjadi Bu. Gitu. Jadi saat gempa terjadi, saya sering pusing gitu. Kalau biasanya kan mungkin
pada saat saya hanya kelelahan aja, Iya, iya. seperti itu. Jadi sebelumnya memang Ibu sudah tensi Ibu udah rendah, kemudian ditambahlah dengan gempa susulan. Itu yang membuat Betul. Ibu, wah kalau begitu memang ini ya lumayan yang Ibu rasakan ya, Iya, menjadikan iya, Ibu tidak fokus. Nah, kalau misalnya Ibu sedang pusing iya. nih, biasanya apa yang Ibu lakukan untuk meredakannya, Bu? Gini Bu, saya itu kan orangnya nggak suka ya Bu ya minum obat. Hmm. Jadi biasanya nih Bu, kalau saya lagi pusing sih saya bawa tidur aja. Tapi Bu, kan nggak mungkin ya Bu kalau saya tidur Iya, di saat anak-anak. jam mengajar. Iya. Memang Bu, yang namanya obat kan itu, setidaknya ada ketergantungan ya. Jadi, salut juga ya sama Ibu yang, memang tidak suka minum obat. Dari obat itu ada beberapa ketergantungan kita, kalau tanpa itu jadi kita harus gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, Iya. jika demikian, apalagi yang Ibu lakukan selain walaupun Ibu, tadi nggak suka ya, cuma kan mungkin karena dia terlalu, pusing, maka lakukanlah mungkin ya kadang-kadang minum obat. Nah, selain obat dan tidur, itu apalagi yang Ibu lakukan? Biasanya saya itu kan pecinta teh ya Bu. Sama. Nah, saya itu kadang bikin teh panas untuk meredakan pusing. Seperti itu Bu. Jadi Oke. kayaknya kalau udah minum teh panas tuh keringatnya langsung keluar Bu. Jadi pusing lama-lama insya Allah sih akan mereda gitu Bu. Udah jadi, dari air teh panas ya. Ada lagi Bu Iya. mungkin yang lain, terapi yang Ibu lakukan misalnya? Apa ya? Oh, ini Bu, selain minum teh panas, saya juga kan suka stok madu tuh Bu, baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi kalau lagi pusing itu kadang-kadang sih saya tuh membuat ini Bu, air hangat dicampur dengan madu. Nah, nanti saya minum tuh Bu. Jadi tambahannya tadi ya, sesudah air Iya, panas itu ditambahkan dengan madu. Oh, iya, iya, betul. iya. Iya, Bagus Ibu. Bu, karena, memang madu itu sangat berguna sekali di dalam kesehatan ya, seperti dalam Iya. Al-Qur'an juga ada ya Bu ya, khusus Iya, yang betul Ibu. yang menceritakan, mengisyaratkan tentang madu yang bagus untuk, kesehatan. Iya, Bu. Luar biasa memang madu, Bu, manfaatnya. Benar Bu, saya pun, kadang suka melakukan itu juga. Bu, berarti kalau Iya. minum teh atau minum air hangat itu, dapat Ibu lakukannya saat kapan? Apakah Ibu rutin misalnya setiap hari di pagi hari ataukah seperti itu gimana Bu? Kalau untuk intensitas minumnya sih, saya biasanya saat pagi hari, Bu, atau misalnya sore hari. Kalau misalnya madu bisa di pagi, bisa siang, bisa malam, kapan aja sih kalau madu. Tapi kalau misalnya untuk teh, itu kan saya nggak bisa terus-terusan ya, Bu. Karena kalau misalnya kebanyakan juga, teh kan nggak Iya, bagus ya, Bu, buat iya, kesehatan. iya. Kalau Jadi kebanyakan mungkin gitu. ya, kalau madu memang bisa kita konsumsi kapan saja ya, Iya, kolaborasi. Ibu. Kalau teh memang. Nah, kemudian apa rencana Ibu untuk meredakan pusing ya, yang Ibu sebutkan tadi? Rencana saya itu tadi, itu Bu, kalau misalnya, pusingnya datang sih saya akan segera bikin teh panas, Bu. Tapi kalau misalnya pusingnya keseringan datang, kan nggak mungkin saya bikin air teh terus ya, Bu. Nanti justru akan, bisa merusak lambung kan, Bu. Jadi saya bisa ganti dengan air hangat dicampur dengan itu, Bu, dengan apa, dengan madu. Nah, tapi Bu, saya juga kepikiran nih, Bu, sama satu hal. Gimana Bu? Jadi kan kemarin waktu kita di modul 2.2 apa ya, Bu, ya? Iya, Kalau tidak oh ya, baru saja kemarin 2.2. kita pelajari itu, Bu. Kita kan belajar tentang metode stop ya, Bu. Iya, metode Nah, stop. sepertinya saya juga akan mencoba metode stop dengan menggunakan teknik pernapasan 478 untuk meredakan pusing kalau itu terjadi, Bu. Wah, luar biasa. Bagus Bu, rencana yang Ibu lakukan ya.
Terus kalau teknik pernapasan 478 itu seperti apa ya, Bu? Kalau yang saya tahu kan hanya metode stopnya aja ya kalau yang di modul. Nah, Iya. 478 itu seperti apa? Apakah itu memang hasil apa ya, hasil penelitian atau yang sudah direkomendasi itu seperti apa, Bu? Oke, jadi teknik 478 ini saya Hmm. pelajari di kelas online yang lainnya ya, Bu. Nah, Hmm. maksud dari teknik pernapasan 478 ini di mana kita eh, bernafas ya, menarik nafas, ambil nafas Hmm. itu dalam 4 kali hitungan. Hmm. Lalu ditahan Hmm. sebanyak 7 kali hitungan dan Hmm. nanti dihembuskan secara perlahan dalam Hmm. 8 kali hitungan. Seperti itu, Bu. Dan Oh. ini biasanya kalau saya lakukan ini itu Hmm. bisa meredakan kecemasan sih, Bu. Hmm. Sebelum-sebelumnya. Iya, iya. Wah, Iya. luar biasa Ibu. Ibu pengembangan dirinya dapat, Ibu mengikuti kelas online yang lain, Ibu mendapatkan ilmu tentu saja. Nah, kalau saya ini apa ke program sekolah ada rencana Ibu Iya. enggak untuk bisa ke program sehingga bisa dilaksanakan, misalkan ada guru-guru yang lain pun yang apa, yang kerasa pusing juga misalnya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kalau misalnya untuk saya menjadi program untuk apa? Melakukan apa yang saya Mhm. lakukan tadi, kalau misalnya untuk minum teh atau madu mungkin yang lain juga udah biasa gitu ya, Bu. Mhm. Mungkin yang lain juga sudah memahaminya. Tetapi saya rasa untuk teknik, untuk metode stop dan menggunakan teknik yang saya sampaikan tadi yaitu Mhm. pernapasan 478 sepertinya Mhm. memang belum banyak yang tahu, Bu. Mmm. Jadi saya rasa ini akan saya apa? Sosialisasikan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah supaya nanti bisa juga diikuti oleh yang lainnya. Seperti itu, Bu. Bagus, Bu. Kira-kira, itu untuk berapa kali, Bu, dilakukannya untuk yang 478? Oke, kalau 478 misalnya dalam satu kali itu bisa saya lakukan 5 sampai 7 kali, Bu. Iya, iya. Iya. Nah, kalau misalnya, apa yang Ibu dapatkan dari, teknik tersebut, Bu? Oke, biasanya sih, Bu, kalau Mhm. misalnya saya melakukan itu biasanya kalau saya sedang cemas ya, Bu. Mhm. Jadi saya bisa reda tuh cemasnya dengan melakukan teknik pernapasan tersebut. Nah, Mhm. saya belum coba untuk mengatasi pusing saya. Saya rasa soalnya gini, Bu, pusing saya mungkin bisa Mhm. jadi karena ini juga, Bu, karena kecemasan yang ada pada diri Iya. saya sehingga menyebabkan Mhm. pusing. Jadi Mhm. saya akan mencoba teknik itu dengan Mmm. harapan Mhm. supaya cemas saya berkurang yang otomatis akan mengurangi juga rasa sakit kepala saya. Seperti itu, Mmm, Bu. saya doakan Bu dengan, teknik dan rencana aksi itu Ibu juga, apa, sakit kepalanya bisa, reda dan mungkin bisa hilang ya, tidak akan lagi untuk sakit kepala. Dan kalau misalnya saya bertanya, kalau misalnya dari 1 sampai 10 kira-kira, Iya. konsentrasi mengajar Ibu dengan sakit kepala itu ada di, nilai berapa, Bu? Kalau misalnya saya lagi pusing gitu ya, Bu, Iya, lagi iya. sakit kepala, itu saya tuh fokus saya hanya sampai di nomor 6, Ibu. Mmm, Iya, tapi kalau mhm, kalau saya fokus itu mhm, saya bisa 8 atau mmm, 9 gitu, Bu. iya, Fokus saya. iya. Dengan, rencana Ibu tadi, apakah ya mudah-mudahan sih bisa meningkatkan ya, kira-kira bisa meningkatkan sampai ke poin berapa, Bu? Ke nilai berapa? Saya rasa dengan melakukan beberapa hal tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, Mhm. itu saya bisa mencapai nilai kalau dari 1 sampai 10 mungkin akan bisa mencapai nilai 9, Ibu, insya Allah. Mmm, semoga ya, Bu, Iya, mudah-mudahan Ibu. dengan apa, rencana aksi tersebut begitu kan, bisa meningkatkan fokus Ibu mengajar. Kemudian Ibu Iya, Bu. kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut?
Kalau misalnya di sekolah, itu yang dapat berkolaborasi dengan saya, diantaranya kepala sekolah, rekan sejawat, juga murid. Nah, kalau misalnya di rumah, itu yang bisa membantu saya, suami ataupun anak-anak saya, Ibu. Oh ya, bagus ya Bu. Iya. Kalau misalkan rencana tindak lanjutnya Bu, dari hasil evaluasi rencana Ibu seperti apa? Oke, jadi selama sepekan ini saya akan minta bantuan nih kepada para yang saya sebutkan tadi ya Bu, yang bisa membantu saya baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi saya akan meminta kepada mereka mengamati saya nih dalam seminggu ini, apakah saya masih sering merasakan pusing atau tidak. Jadi apabila misalnya saya pusingnya berkurang atau bahkan nggak ada sama sekali, saya rasa apa yang saya lakukan itu sudah berhasil. Tetapi kalau misalnya dalam 1 minggu ini saya masih sering merasakan pusing, berarti mungkin saya harus mengevaluasi lagi cara-cara saya dan saya akan mencoba mencari solusi yang lain, Ibu. Oh, luar biasa. Keren, Ibu. Sebenarnya jawaban Ibu sudah nyambung. Ada yang mau saya tanyakan lagi, tapi sudah terjawab, yaitu kira-kira kalau hambatan gitu kan ya, kalau misalnya dengan rencana itu kemudian menghambat gitu kan, berarti itu tadi mengevaluasi ya jawabannya ya. Ibu Iya, akan Ibu. mengevaluasi, kemudian menggunakan teknik lain gitu kan, dari hasil pengamatan itu. Oh iya, luar biasa, Bu. Bagus, Bu. Jika pusing Ibu mereda atau bahkan hilang, itu apa Ibu bisa lebih fokus mengajar, Ibu? Iya, Ibu. Insya Allah, kalau saya tidak merasakan pusing lagi, nggak ada sakit kepala lagi, insya Allah saya akan hadir penuh, saya bisa lebih fokus lagi untuk mengajar di kelas, Bu. Masya Allah, luar biasa ternyata Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Iya, ini berkat saya diskusi sama Ibu, jadi tercerahkan, Iya. Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Gimana perasaannya, Bu Muti? Alhamdulillah saya jadi lega, Bu. Iya. Jadi apa, Iya. Bu, yang dapat dari obrolan kita kali ini, Bu? Iya, Bu. Jadi dari obrolan ini yang saya dapatkan ketika saya mengalami sakit kepala yang membuat saya jadi nggak fokus untuk mengajar, maka saya akan melakukan hal-hal berikut, Bu, yaitu yang pertama, saya akan segera bikin teh panas, atau kalau tidak, saya akan ambil air hangat dicampur dengan madu. Lalu saya juga akan menggunakan metode stop dengan teknik pernapasan 478. Seperti itu, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa, bermanfaat sekali. Mungkin saya pun akan mulai deh, Bu, melakukan 478 karena kalau yang madu dan air hangat saya udah biasa ya, dan memang juga bagus buat kesehatan. Iya, Ibu. Kalau begitu kita akhiri pembicaraan kita ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, atas kesempatannya. Luar biasa bermakna sekali. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik berarti ya. Alhamdulillah ya. Wah, tadi percakapan yang sangat luar biasa sekali, Bu. Terima kasih, setelah saya amati ketiga kompetensi inti ya pada proses coaching ini sudah Ibu laksanakan ya. Bahkan kalau dinilai ini skala 1 sampai 4 mungkin 5, Bu. Terima kasih, udah mumpuni Bapak. lah. Ya, udah mumpuni. Tadi presennya kehadirannya sudah full, Bu ya. Sudah Ibu tunjukkan, kemudian hadir ya, berusaha mendengarkan aktif ya, hadir dengan metode rasa juga. Sehingga Ibu juga ikut berempati ya terhadap permasalahan apa yang tadi Bu Muti utarakan ya. Jadi sudah bagus sekali, dan juga pertanyaan-pertanyaannya berbobot sekali, bisa menggali potensi atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Bu Muti ketika menghadapi masalah tersebut. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kembali tadi alur yang Ibu laksanakan seperti apa, Bu? Untuk yang pertama saya bertanya tentang tujuan ya, Pak.
apa tujuan yang akan kita capai dalam pembicaraan saat ini, yaitu tentang kesehatan Bu Koci, yaitu Bu Muti, bahwa dia sering pusing karena gempa susulan tadi, Pak. Dengan pusing itu tentu saja dia tidak fokus untuk mengajar. Padahal fokus itu luar biasa, poin nomor 1 di dalam mengajar begitu. Kemudian sesudah kita membuat tujuan, kemudian melakukan identifikasi. Seperti apa pusingnya Ibu Muti tersebut? Ternyata Ibu sudah punya riwayat tekanan darah rendah sebelumnya, dan ditambah dengan gempa susulan yang seperti terayun-ayun seperti itu, maka bertambah dia menjadi pusing gitu, Pak. Kemudian sesudah mengidentifikasi, kemudian ke rencana aksi, Pak. Ada beberapa yang rencana aksi yang Ibu Muti lakukan, mulai dari minum teh, kemudian air hangat air hangat dicampur madu, kemudian melakukan metode stop dengan teknik pernapasan 478, dan terakhirnya adalah berkomitmen bahwa sesudah tidak pusing lagi, maka fokus Ibu Muti untuk mengajar itu tinggi sekali, Pak. Begitu, Pak Ayi. Ya Bu, aduh, sudah cocok Bu ya, Ibu sudah melakukan proses coaching yang sangat bagus sekali. Sudah cocok jadi coach ini Bu nih. sudah jadi coach. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, dan juga semoga Ibu senantiasa sukses ya, diberikan sukses juga. Amin. Terima kasih juga buat Bapak ya. Kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan ya Allah ya Rabbal Terima kasih Ibu dapat melaksanakan kembali aktivitas yang lainnya kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.